belakang itu nggak lihat, maju aja. Maju aja. Nah, jelasin ke teman-teman masalah di paraplegia apa. Ya nanti tahu pola-polanya ya pas. Tapi suaranya nggak Berarti kalau pas paraplegia vertikal arch, udah bukain ininya lah, segmennya paraplegia vertikal arch dengan drop foot kayak gitu. Berarti kalau ceritanya dengan drop foot yang lumpuh itu berarti ankle turun. Drop foot berarti kan dia nggak bisa ngangkat ini aja, berarti jari-jarinya nggak bisa gerak, lututnya bisa, ininya bisa. Tapi kalau nanti levelnya lebih atas lagi, berarti kan bisa jadi lumpuhnya di lutut juga nggak bisa digerakin, juga nggak bisa digerakin. Berarti area yang di pasif itu kalau nggak bisa gerak baru di pasif. Kalau masih ada nilai ototnya berarti dilakukan asisten atau aktif gitu ya. Kalau kekuatannya normal dilakukan asisten juga. Itu penting. Jadi konsepnya selagi dia masih bisa lakuin dengan kemampuannya, jangan bisa sih pasif ngapain, nggak penting. Kecuali aku mau pengen geraknya begini, coba bis lakuin pumping, mungkin pumping, coba gerakannya begini sendiri, yuk coba. Nah bisa. Itu kalau kasusnya femur apa ya, kalau ini nggak bisa gerak ya udah, berarti nanti kita pasif di sana. Masalah dari paraplegia ngapain? Sensorisnya nggak gerak, terus lumbarnya habis dioperasi berarti nggak bisa rotasi, berarti harus inline mobilisasi. Resiko karena cuma diem berarti dikubitus, berarti harus ada change position. Nah gimana ngajarin change posisinya? Berarti ekstremitas atasnya nggak ada masalah? Ada. Penguatan sama seperti yang lain juga di TKR apa sama ya, pokoknya dikuatin. Dan yang di sini harus lebih kuat karena kakinya tidak oke. Berarti harus lebih, apalagi kalau nanti lumpuhnya sampai di hip nggak bisa gerak sama sekali. Nah bener-bener kan ini sama core stability-nya nanti dikuatin juga. Ya, yuk jelasin langsung mode. Nah yaudah udah jadi teman-teman. Cepat durasi anjir. Jadi guys, jadi posisi pasien ini dalam keadaan setelah operasi. Jadi perlu kita pastikan lagi untuk pemeriksaan dermatom dan myotomnya. Kemudian setelah itu karena ini masih di fase rawat inap, yang dapat kita berikan langkah pertama yaitu adalah breathing exercise, diafragma. Diperlihatkan Bu. Si banter rasanya. Marsa. Si banter. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Karena ekstremitas atasnya normal, jadinya bisa dibuat modifikasi. Tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembuskan. Nah, biasanya untuk komplikasi-komplikasi dari paraplegia ini bisa yang pertama ada di kubitus. Nah, di kubitus ini kita tangani dengan cara change position. Pasti teman-teman udah pada tahu kan change positionnya. Kita bakal praktekin salah satu contoh untuk change position tubuh miring ke samping itu gimana?
Ini kalau nggak ada Kakeknya nggak bilang dulu diapain. Kakeknya diapain kok tiba-tiba gini? disilakan, kemudian dipegangkan pada area pelvic dan shoulder. Kemudian waktu saat di arah set lainkan itu di gerakannya bersamaan gitu. Jadi sebisa mungkin di belakangnya ini harus ada penahannya, karena kalau misalnya kita biarkan seperti tidak ada penyangganya di belakang, maka shoulder dari pasien itu bisa mundur ke belakang gitu posisinya. Kemudian pada saat membalikannya juga harus dalam tempo yang bersamaan gitu. Jadi prinsipnya pegang bambu sama garis di bareng, ada keluarga yang ngebantu supaya ini nggak muter ya. Yang ngaba-ngaba yang pegang pelvis sama ya 1, 2, 3. Ya kita yang membantu ngangkat ini supaya nggak muter salah satu. Oke. Terus penguatan ekstremitas atas oke ya, tidak ada masalah. Kalau kamu semua dromuk berarti tangannya bisa dilatih. Bisa. Ya latih. Kalau dia bisa aktif ya diaktif. Dia asisten lah setidaknya karena habis operasi juga ya. Asisten. Itu pasti karena nggak bisa digerakkan kan. Coba pasif dari keluarga pasien, dari pasien ngajari keluarga pasien. Pastikan ada keluarga pasien supaya kalau di rumah bisa dipakai. Cara pegangnya, cara pegang fisioterapi nggak boleh macan. Pegangnya harus model vertikal. Kalau mau gerakan setiap seninya mau gimana? Ini kan kalau kita berharap dari yang interparangel, berarti kan kita pegang palang yang maksimal berarti di distal ya kan? Segmen ini biar nggak kaku. Lalu ngajarin yang keluarga pasien pas segmen begini supaya nggak kaku. Masih ditaruh di Nggak berubah. Ini juga nanti dipisah-pisahin supaya umbilikalnya nggak lengket. Boleh koksital dong, koksital. Jadi karena permasalahannya cuma pada area ankle ke bawah, di ankle. Jadi untuk daerah sini dan pelvic itu tidak ada permasalahan, sehingga dapat digerakkan dan dapat kita latih secara aktif. HPD juga bisa dilakukan. Masih banyak gitu. Siapa? ya asisten ya. Itu gambarnya sih ingat. Nanti misal dapat kasus yang Tahu dari sekarang itu semua. Kenapa masih terpendek? Itu kita bilang lihat sekalian
jawabannya dia dapat dari mimpi. Jadi itu kayak selalu menggambar dia. Makanya sebelum aku mimpiin dia di saat pokoknya dia dalam posisi mukanya masih itu aja gitu. Terus kalau kayak ngobrol jadi kayak dia waktu terakhir kali aku ketemu dia ini kamu Jadi nanti dia stabilitasnya rata-rata kalau di Indonesia menggunakan external support. External support itu gantinya worker sampai ini ya. Kalau si pasien gunakan di situ gunakan ini, gunakan external support supaya nanti buat mobilisasi apa-apa operasinya kan itu tulang nih. Misal waktu kompresi berarti kan si tulangnya ringsek atau berstruktur, berarti kan disambung supaya seperti traktor femur dia gunakan berarti dia gunakan termasuk dan seperti itu ya. Nah, karena support ini dipakai berarti pasiennya boleh duduk. Nah, nanti kalau udah bisa duduk, misal ngumpul nih kakinya, sebenarnya kalau Karakal 12 dia bisa jalan. Tapi kalau pas masih inpatient di rumah sakit susah ya. Masih belum, masih pasiennya stres tuh. Sekarang karena saya lumpuh dan sebagainya, ya udah. Yang penting dia bisa mobilisasi dulu udah kursi roda. Berarti kakinya memang nggak bisa gerakin. Tapi kalau case menyandrok pun dia harus jalan. Oke? Besok harus belajar juga cari di YouTube ya transfer kursi roda gitu kan ada. Nah kemudian ini coba jalannya seperti apa? Anggap yang drop foot kanan kiri ya. Jadi anggap yang menggunakan itu udah kanan kiri. Yuk kalian jalannya. karena gini dong aku aja sekali saya mau dimaksa kulit ini aku banyak nyerat kanan kiri jadi kayak stres satu dulu ya berarti kan dia kayak jadi kayak feel di kakinya nggak ada rasa nggak ada kekuatan kan pasti jalannya akan cermin kayak robot ini. Jadi pasien penting juga nanti ya harus dari pasiennya yang bisa jadi pasien, bisa jadi keluarganya, dan edukasi sekarang dari terus edukasi terkait keluarganya, programnya harus latihan apa? Berarti meerin pasiennya apa? Keluarga pasien, dari inline ya, change posisi dengan inline positioning. Kemudian penguatan ekstremitas atas bawah kalau itu nggak ada masalah karena kakinya aja berarti kan nyuruh pasien keluarga pasiennya untuk lakukan pasif kayak gitu kan itu nanti di WA kan jadi diomongkan pada saat terus cek CES kalau kena kalau udah ekspinasi turun kan pengaruhnya juga yang saya cerita dulu ya ada ereksi, ada gangguan mixi nanti kalau dia di misal turun di angka S1 resiko nggak untuk membawa ya apakah ada gejala tipis dan BAB-nya intinya kalau para plegis seperti itu ada pertanyaan? belum